siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat. Sudah siap belum untuk belajar? Siap. Baik, untuk pertemuan dua hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri dan paralel. Di mana tujuannya itu untuk menjelaskan konsep arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Dua itu menghitung besar arus, tegangan pada rangkaian sederhana menggunakan mikrofon. Menyimpulkan perbedaan karakteristik antara rangkaian seri dan paralel. Nah, sebelum kita mulai ke inti pembelajaran, kemarin kan kita sudah membahas mengenai rangkaian arus searah nih. Masih ada yang ingat gak apa itu pengertian dari arus listrik? Baik, Garas. Arus listrik itu adalah aliran mata listrik melalui penghantarnya, Bu. Baik, itu tepuk tangan dulu untuk Garas. Nah, bagus jawaban Garas tadi tepat ya. Bahwa bayangkan kita listrik itu air yang mengalir di danau yang seperti video ibu tampilkan kemarin. Kalau listrik itu yang mengalir itu bukan air, tapi muatan listrik yang disebut dengan elektron. Elektron itu mengalir di tempat yang banyak ke tempat yang sedikit melalui kabel. Dimana contohnya kalau kalian menyalakan lampu, arus listrik mengalir dari baterai ke lampu melalui kabel, lalu mengubah energi listrik menjadi cahaya. Jadi tanpa arus listrik lampu tidak akan menyala. Nah, ibu mau nanya lagi nih, ada yang masih ingat gak apa simbol dan satuannya? Ya, Bu. Baik, ini Simbolnya itu I, satuannya itu ampere, Bu. nah, tangan juga ke ini. Luar biasa ya, berarti kalian sudah siap untuk belajar mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, baik, kita perhatikan ada sebuah video di sini rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini ada rangkaian seri. Ketika komponen satu mati, maka komponen yang lainnya ikut mati. Terus untuk rangkaian paralel, makanya itu kalau ketika komponennya itu mati yang satu, maka yang lainnya tidak ikut mati juga. Nah, di sini ada rangkaian seri. Rangkaian seri itu rangkaian alat listrik yang dipasang secara berderet dan tidak memiliki cabang, seperti pada gambar di samping. Nah, di mana ciri-ciri rangkaian seri ini membutuhkan sedikit komponen listrik. Jika salah satu alat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik tersebut lainnya padam. Lampu menyala lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Nah, di rangkaian seri kita mencari hambatan total R atau disebut R total, di mana R total sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Dan untuk mencari tegangan total atau V total itu V total sama dengan V1 ditambah V2
I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Dan untuk arus pada semua hambatan itu di rangkaian seri itu sama besar, di mana ikatan itu sama dengan I1, sama dengan I2 dan sama dengan I3. Di mana di sini ada rumus yang digunakan untuk mencari arus yang mengalir di seluruh rangkaian. Itu I sama dengan V per R total. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai rangkaian seri. Sekarang rangkaian paralel. Di mana rangkaian paralel itu rangkaian alat-alat listrik yang dipasang secara sejajar dan bercabang. Di mana ciri-cirinya itu membutuhkan banyak komponen listrik. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada listrik yang lainnya atau cabang lain, sehingga alat listrik lain akan tetap menyala, di mana lampu menyala lebih terang dibanding dengan rangkaian seri tadi. Sama halnya yang tadi, rangkaian paralel mencari hambatan totalnya itu berbeda dengan rangkaian seri, di mana 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 dan seterusnya. Terus tegangan pada setiap hambatan di rangkaian paralel sama besar dengan tegangan sumber, di mana untuk tegangannya itu V total sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3, di mana arus total adalah penjumlahan arus dari tiap cabangnya. I total sama dengan I1 ditambah I2 dan I3. Untuk tiap hambatan harus dapat dihitung dengan membagi cabang V dengan hambatannya itu R, di mana rumusnya itu I sama dengan V per R total. Baik, Ibu kan sudah menjelaskan nih tadi mengenai rangkaian seri dan paralel. Ada yang mau bertanya kak? Ya Bu. Ya baik, Sekian. Jadi kalau misalnya itu bisa dibilang rangkaian paralel itu lebih efisien dari rangkaian seri ya Bu? Ya betul. Di rangkaian paralel harus bisa mengalir bebas di tiap cabang, sedangkan dia tegangannya itu tidak terbagi ya. Sedangkan kalau yang seri tadi dia kalau rangkaian satunya itu padat, dia ikut padat. Dimana kalau bebannya itu tidak rusak ya. Kalau yang seri tadi dia ikut padat. Nah, dia tetap bekerja kalau rangkaian paralel. Nah, masih ada yang bertanya nggak? Kenapa tegangan dari hambatan itu beda-beda? Padahal arus itu sama. Nah, itu tergantung itu karena tegangan itu bergantung dengan pada besar hambatannya, di mana semakin besar hambatan atau R-nya, semakin besar pula tegangan yang jatuh di hambatan itu sesuai dengan rumus Ohm. V sama dengan I dikali dengan R. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Ibu akan membagi 2 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Untuk kelompok 1 itu Taskia, Alda, Febri, Aini, Yuli. Untuk kelompok 2 itu Galda, Ira, Pras, dengan Citra. Nah, untuk kelompok 1 itu rangkaian seri ya. Untuk kelompok 2 itu rangkaian paralel. Ibu ingin salah satu dari kelompoknya itu menjelaskan menjawabnya itu di depan salah satu. Nah, terus itu menjelaskan apa yang dia dapat. Baik, untuk kelompok 1 dulu nih, untuk Taskia atau siapa yang perwakilan untuk menjawab soal.
Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kurang, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.